Ternyata Ibu Megawati ini kuat mentalnya, perempuan tapi kuat. Biar sudah oma-oma. Oma-oma itu bahasa Manado. Biar sudah nenek. Yopi Waloni, Yopi saya buang, robah menjadi Muhammad Yahya Waloni. Karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Ini kafir jengkel sekali. Allahu Akbar. Apalagi di shooting pakai YouTube begini, memang mampus betul dengarin. Jangan-jangan sholat subuh udah dikasih kesempatan lagi, tetap kita rimbas juga, nggak ada peduli. Gitu. Mesti begitu. Masa preman berani ustadz penakut? Cerita mati dari mana itu? Nah, usah. Di dalam penjara pun saya begini. Tinggal polisi yang diinginkan. Tinggal habis berisik. Ustadz, jangan terlalu emosi. Siap nih. Boleh tanya? Ada kawan saya yang almarhum itu yang dikit-dikit nangis. Tapi waktu di luar kalau ceramah, Allahu Akbar, kerasnya minta ampun. Begitu di dalam penjara, ciut. Mestinya di luar keras, di dalam juga keras. Lalu orang obrak-abrik saya di internet begini. Ustadz Yahya setelah keluar penjara, Ustadz Yahya itu sudah seperti apa istilah kemarin, cebong katanya. Ustadz Yahya sudah lembek. Lembek matamu. Kalau harimau singa tetap singa. Ini panggilan jiwa bukan job. Kalau job, ada target. Saya datang ke sini mungkin Pak Imam bertemu Pak Event Organizer atau IO. Event Organizer bertemu Pak Imam. Panjar dulu. Saya bilang ke panitia, jujur di hadapan Allah. Saya bilang panitia, saya tinggal di Cibubur, dari Jakarta ke sini tak usah naik pesawat, repot. Siapkan saja, bantu saya untuk beli ongkos tol dengan bensin. Kalau pakai uang saya, tidak ada uang saya lagi sejak keluar penjara, sudah susah ini. Kecuali menjilat. Itu sekarang si siapa Haikal Hasan itu. Dulu satu barisan kita, lari satu persatu. Kalau saya tidak ada dalam barisan manapun, saya adalah walking on the right track. Saya di baris yang lurus. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau Prabowo jadi presiden, insya Allah beda dengan Jokowi. Beda insya Allah. Beda. Mari kita lihat nanti. Dan kalau Pak Prabowo juga seperti Jokowi, kita hajar juga. Tidak ada cerita. Begitu. Makanya jemaah doakan, ya Allah, mudah-mudahan Yahya Waloni ini umur panjang. Amin ya Allah ya Rabbal. 10 April 2024, 1 Syawal, saya khutbah Idul Fitri di Masjid Al-Mubashirin, Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Ujung khutbah saya berdoa. Di ujung itu juga saya tumbang dari hadapan jamaah, pucat seperti kertas. Karena memang 5 hari sebelum akhir Ramadan saya sudah tidak makan Pak Imam. Ger saya naik, mah saya naik, dan kemudian saya jatuh di atas mimbar. Ada beberapa menit pucat wajah saya. Semua jemaah menangis. Saya bersyukur Allah mau panggil hari itu. Sampai Haji Yusuf ketua masjid bilang, wajah Ustadz itu senyum waktu roboh. Kenapa tidak jadi mati? 1 Syawal berarti dosa-dosa saya sudah diampuni. Syahrul Ramadan allazi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dihapuskan dosa sekecil apapun. 1 Syawal diundang oleh Roma Irama podcast. Bagus Maji betul Ustaz. Alhamdulillah iya Pak Haji, saya kira sudah terus. Rupa-rupanya dihidupkan kembali. Sampai di rumah, padahal doa saya, itu tanya, bini saya ada ikut dia sekarang. Ya Allah, penyakit saya ini saya derita dari 3 tahun lalu saya keluar penjara, nggak sembuh-sembuh. Ambil cabut nyawa saya. Saya bukan Ayub yang kuat dalam pertahanan iman. Kembalikan saya ke rahmat-Mu. Minta mati cepat, tapi Allah pelihara. Pertemukan saya dengan Jenderal Edi Rahmayadi, dibawa ke dokter. Pulih, kaki saya turun bengkaknya. Mungkin malaikat bilang, kamu baru ujian begitu sudah menangis. Kamu baru begitu
saja sudah cengeng Yahya. Sudah kami sembuhkan dia. Kenapa Allah kembalikan saya sudah mati dan hidup lagi? Kenapa Allah sembuhkan penyakit saya? Karena Allah tahu banyak pendakwa yang belum ikhlas. Sudahlah, mengaku aja lah. Betul apa betul? Coba lihat kalau pemilihan umum, ya, di mana ada orang yang banyak duit di situ ngekor. Ulama-ulama pun ngekor. Tadi saya lihat di spanduk-spanduk sampai gus-gus itu, kiai-kiai pun ikut mencalonkan diri itu. Tidak puas barangkali ini amplop jemaah. Saya tidak cari itu jemaah, mohon maaf. Kawan saya dari Netherlands, dari Leiden, dari Stuttgart, Jerman, segala macam. Model baju bagaimana, lifestyle Europe dulu. Sekarang saya hidup dengan kesederhanaan. Maka saya tidak suka disupir-supiri orang. Biarkan perjuangan saya begini. Biarkan saya melenggang dengan dakwah ini. Jangan ada bela kecuali doa. Maka saya kaget itu ada mualaf yang diundang terlalu banyak tingkah. Ini. Jadi orang masuk Islam itu belum tentu perasaan dan jiwanya sudah Islam. Saya pertama kali menelusuri tentang kitab Perjanjian Lama Kristen itu, Old Testament. Di Old Testament itu, Perjanjian Lama itu kita disuruh sunat. Bahkan Nabi Isa dalam Perjanjian Baru kitabnya disunat. Kenapa orang Kristen dan pendetanya tidak sunat? Tidak betul ini. Dibantah oleh kitab Korintus oleh Paul of Tarsus. Oh enggak, sunat sudah diganti dengan baptis. Jadi cukup dibawa ke air. Menurut Anabaptis ditenggelamkan, menurut Pantekosta ditenggelamkan, Betani dan sebagainya. Menurut Protestan dan Katolik dipercik. Sunat katanya begitu. Nabi Isa disunat pada hari yang ke-8. Anak itu dilahirkan, disunat, diberi nama Yesus. Atau dalam bahasa Arabnya Isa Al-Masih. Disunat. Jadi ditanya-tanya oleh hakim, apa betul saudara mengatakan Tuhan Kristen disunat? Bukan Tuhan Kristen itu, bukan Tuhan pencipta, Tuhan Kristen yang mulia disunat, namanya Yesus. Tapi dalam persoalan secara manuskrip, no history, no truth, no theory, no science. Tidak ada sejarah, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada kebenaran. Contoh. Ibu bapak tahu Nabi Muhammad Nabi? Ada kakek kita dari Banjarnegara yang pergi ke Mekah ketemu Nabi Muhammad. Oh, saya jadi keluarga mualaf, kata Haji Slamet. Karena kakek saya Ustaz, datu saya kata Ustaz Anjas ketemu Nabi Muhammad. Kapan? Rentang waktunya enggak logis. No history, no truth. Tidak ada sejarah, maka tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran, maka tidak ada teori. Tidak ada teori, maka tidak ada ilmu pengetahuan. Kita mendapatkan Islam karena berdasarkan teori. Kita baca Al-Quran, kita buka Al-Quran, kita mendapatkan akhlak mulia Nabi tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kita ajarkan kepada anak cucu kita orang mengenal kebenaran. Saya juga begitu. Saya bandingkan apa Nabi Muhammad sama ajarannya dengan Nabi Isa. Apakah Nabi Isa sholat sebagaimana Muhammad sholat, sebagaimana orang Islam sholat? Tadi imam bacakan ayat bahwa sholat dan sedekah, zakat adalah merupakan bagian dalam syariat Islam. Begitu. Apakah Isa juga sholat? Isa mengaku dalam kitab yang diberi judul nama ibu kandungnya Maryam. Surat Maryam. Qul inni Abdullah yataniyal kitab wa ja'alani nabiyya.
wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu haya. Isa diperintahkan awsani bi sholat, dia diperintahkan sholat wa zakati dan membayar zakat madumtu haya sepanjang umur hidupnya. Berarti Isa Islam atau Kristen? Orang yang sholat dan bayar zakat Islam atau Kristen? Mukmin atau kafir? Mukmin. Nah, kenapa selama ini asumsi seluruh Muslim di dunia, bahkan khususnya di Indonesia, Isa itu Kristen? Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Jangan sekali-kali kalau saya jadi debat dengan para pendeta, saya tidak pernah mengidentikan Tuhan Kristen bernama Yesus Kristus itu dengan pribadi Isa Al-Masih. Baik dalam gambaran secara antropomorfistis, dalam bentuk-bentuk antropos, tubuh, postur tubuh, sulit digambarkan mana Al-Masih itu. Jangankan Al-Masih, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad yang 576 tahun sebelum Isa, susah digambarkan. Dari Makkah sampai ke ujung dunia, sampai ke masjid-masjid, ada nggak foto Nabi Muhammad di atas apa itu onta? Ada nggak foto Nabi Muhammad dipeluk ibunya? Apa tuh yang menyusui 4 tahun? Khalimatus Sa'diyah. Anak saya yang terakhir yang perempuan, itu namanya Khalimatus Sa'diyah. Saya kasih nama itu, yang menyusui Nabi tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak foto Rasulullah? Sedangkan foto Nabi Muhammad yang 500 konon rentang waktunya lebih mudah daripada Al-Masih. Nggak ada fotonya. Bagaimana mungkin Al-Masih ada foto? Foto siapa? Ayah saya marah sama saya. Bapak saya itu tentara angkatan darat. Dia bilang, Fardomen, kenapa kau masuk Islam? Bikin malu. Woi, tunggu dulu kawan. Lebih baik kita pisah di dunia daripada kumpul di neraka. Kamu masuk Islam sudah gempar ini berita di Manado. Iya betul, saya masuk Islam. Kenapa? Kami cari, kami mau bunuh kamu. Aduh, kalau bunuh tidak usahlah. Yang berkuasa atas hidup saya dan kamu, orang tuaku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tinggal di mana sekarang? Saya di Jakarta, di Kampung Beting, tempat sampah. Tuh, pertama kali saya merantau ke Jakarta, tinggal di Kampung Beting, Jakarta Utara, Cilincing. Kerjaan saya pungut-pungut aqua. Timbang per kilo itu yang kami makan. Tidur di atas kardus, tadinya sering menderita. Maka saya bilang jangan pernah berharap. Dan ketika umat Islam bantu saya, berikan infak sama saya, hidup saya kembali berdakwah. Allahu Akbar. Kesana kemari bawa buku, bikin karya tulis, saya jual. Tidak ada minta-minta. Berjualan. Karena 80% umat Nabi adalah berdagang. 20% itu yang jadi pegawai. Pegawai pun papan curi maling kebanyakan. Maling. Semua bersatu ke sana, tinggal PDIP yang tersisa. Alhamdulillah. Ternyata Ibu Megawati ini kuat mentalnya, perempuan tapi kuat. Biar sudah oma-oma. Oma-oma itu bahasa Manado. Biar sudah nenek-nenek, kuat Ibu Megawati ternyata. Allahu Akbar. Satu-satunya partai yang tidak menjilat, partai PDIP. Itu. Oh, Ustadz kenapa dulu melawan PDIP sekarang bela? Bukan bela PDIP. Dulu jalur yang salah. Sekarang PDIP si jalur yang benar. Yang salah bukan PDIP, Jokowi. Allah. Lama sekali putar sana putar sini. Yang lain-lain kalau ceramah itu Ustadz, saya tahu. Janganlah bawa keluarga untuk supaya jadi gubernur. Tak usah begitu-gitu. Pokoknya Jokowi. Nanti kamu ditangkap ya. Ditangkap pun tinggal 2 bulan dia. Prabowo bebaskan lagi saya. Saya punya papa tentara sama-sama pensiunan. Dia punya mama juga orang Manado. Sudahlah, Prabowo tinggalkan tuh IKN kemarin itu. Ma'ruf Amin pun bingung cari jalan. Waktu diundang di KM, Ma'ruf Amin bingung waktu di sana. Protokoler, lewat sini Pak. Hampir jatuh topi besar di kepala itu.
Pakai pakaian adat terus ini, cari muka terus. Siapa suruh kalian undang saya? Iya, tidak ada pakai saya terus terang kiai saya dasarnya filsafat. Sama dia Rocky, satu kampung saya dia Rocky. Sama-sama dari Manado. Tidak ada. Kita kalau tahu benar orang Manado itu, dasar kemampuan kami adalah filsafat. Filsafat itu hitam putih, menginjak di bumi, menatap ke langit, dan tidak pernah menganggap diri tahu, sehingga setiap saat ingin cari tahu. Jadi saya bukan orang Islam yang dorong, saya belajar secara akademik, saya perhatikan setiap perkalian daripada historik sejarah mencapai pada substansi keilmuan teori. Dari teori lahirlah ilmu pengetahuan. Bagaimana nih orang Islam sampai fanatis begini ya? Sampai mohon maaf, mau bom bunuh diri pun mau. Bagaimana mereka jadi berani begini? Saya cari referensi kitab. Saya tanya kepada Profesor Dr. Willy Loloang, dosen pembimbing saya, Prof. Dari 3 agama ini jujur saja, mana agamanya Al-Masih itu, atau Yesus Hamasyah, atau Yesus Kristus menurut Kristen? Dia bilang semua syariat agama yang dilakukan orang yang kita tuhankan hari ini, Yesus Kristus, adalah orang Islam. Dia sholat, dia membayar zakat, dan memang kecil-kecil. Menjaga komunitasnya jangan sampai dibubarkan. Coba lihat, sampai hari ini Habib Rizik tetap konsisten. Bapak, Ibu perhatikan, tidak goyah sedikit pun. Ini baru namanya mujahid. Amin ya Rabbal. Terus bagaimana Ustaz mengenai terkait dengan kasus? Saya tadi di rest area apa yang terakhir saya sholat zuhur ini, 10 menit langsung keluar kandeman ya. Saya habis sholat zuhur itu saya berhenti sedikit karena pusing dari kemarin belum tidur. Saya tidur di rest area sambil minum kopi. 3 orang tanya dari Jakarta, mereka mau ke Lamongan. Ustaz mau kemana? Saya bilang saya mau pergi ke Banjarnegara. Mau tanya apa? Ini lagi ribut ini masalah nasab Pahlawi dengan Wali Songo. Saya langsung sekat mati. Ya, kalau main catur, teorinya Anatoly Karpov. Stop. Jangan bicara itu lagi. Betul atau tidak? Kita ini tetap menghormati innal ulama warasatul anbiya. Kita hormati ulama, kita juga hormati para haba. Sudah Pak, jangan terlalu banyak tanya. Apalagi saya orang dari kafir. Hormati dua-dua itu. Tidak yang berkelas, sudah anda usah perhatikan. Imadudin, Imadodon, itu anak kan umurnya belum. Ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati. Coba lihat itu asam sulfat yang jadi wakilnya Prabowo sekarang kan dibanting-banting oleh publik karena ilmu tanpa pengalaman bagaikan huruf yang mati jadi asam sulfat. Begitu. Pengalaman juga tanpa ilmu orang bisa sesat. Mana contohnya Ustaz? Itu yang bisa bicara dengan semut, kupron, tumpul itu. Coba Pak Kiai artikan bahasa Arabnya. Saya nggak ngerti Pak Kiai. Saya juga nggak ngerti bahasa Arab. Saya cuma tahu bahasa Manado. Tapi tidak sebodohnya saya ini. Jangan coba-coba. Saya juga sering pegang kamus. Ini sampai bilang orang Kristen pun masuk surga. Masuk surga dari mana? Inna atatna lil kafirina salasila wa aklalau wa sa'ir. Neraka yang paling panas adalah sa'ir, tempat orang-orang kafir. Sesungguhnya kata Allah, kami sediakan bagi orang kafir belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Siapa orang kafir itu? Al-Quran juga menjawab, laqad kafara allazina qalu inna Allaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ayo saya bilang istri, keluar kita dari Kristen, kembali kita ke Islam. Bukan pindah agama, kami sekeluarga bukan pindah agama, tapi kembali kepada fitrah sesuai perjanjian. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Rocky Gerung sebenarnya begitu bagus analisis setiap ayat, baik secara historikal, secara tematis,
secara teologis dan kemudian tampung dalam substansi rasionalitas. Kalau sudah masuk akal dalam konsep sejarah tematis, baru bikin semacam keputusan. Saya begitu, 8 tahun saya kaji. Di mana kami ini dituduh-tuduh kafir dulu? Oh, ayatnya. Berarti bukan orang Islam. Sama dengan kita mengatakan kafir. Marah satu Indonesia. Tapi itu yang paling dibacakan oleh Rasulullah ketika sholat maghrib. Betul apa betul? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yesus Kristus adalah Tuhan kalian, Isa Al-Masih Nabi kita. Konsepkan itu dalam pikiran kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Coba begitu. Jadi sudahlah, jangan berdebat kita. Isa Al-Masih Nabi kami, Yesus Kristus adalah Tuhan kamu. Jadi kalau berdebat kamu asumsikan Isa adalah Yesus, nggak bakal habis.